dulu, tunjukin perempuan sini, sini. Ke depan maju, ya, 2 langkah ke depan, jalan maju. Halo, bro. 2 langkah ke depan, gak ada suara. 2 langkah ke depan maju, 2 langkah ke depan maju. Oh, ya, sudah, yang sana ya. Semuanya ikuti upacara yang tertib. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tangan, gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Henti. Gerak. 2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan kiri. Gerak. 1 langkah ke depan. Jalan. Kerjakan. Lapor. Bendera
bendera merah putih. Hormat! Gerak! Satu langkah ke belakang, jalan. Hadap kanan kiri, gerak. 3 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Balik kanan haluan kiri. Jalan. Jalan. Nanti. Teruskan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina Untuk mengenang jasa pahlawan yang telah mendahului kita, mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Satu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, menjaga perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kembali kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat dikeput. Gerak. Sebelum saya menyampaikan amanat, teman-teman sekalian, saya minta jaga sikap sempurna sampai upacara selesai. Bersedia? Kurang keras. Bersedia? Ya, saya janji sebentar, tapi kalau teman-teman juga bisa janji jaga sikap sempurnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang terhormat Waran Telanepura, Bapak Ansori, SPD, MPD. Ini Bapak Ansori ini adalah guru saya waktu SD. Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Kabid PAUD, Ibu Husna Mariana, SEME. Kepala Sekolah SMPN 17 Kota Jambi, Ibu Nurul Hikmawati, beserta jajaran. Guru-guru SMPN 17 Kota Jambi, dan tentunya adik-adik pramuka SMPN 17 Kota Jambi dan adik-adik yang lain yang saya banggakan. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan para pengikutnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di apel kali ini. Yang pertama tentunya rasa disiplin yang teman-teman harus bangun semenjak dini. Jadi kalau esensi dari logo pramuka itu apa? Tunas. Artinya adalah semenjak menjadi tunas, sejak kecil harus sudah biasa membenahi diri dengan hal-hal positif. Kalau di usia kalian itu memang waktunya adalah memang untuk sekolah, untuk istirahat, sedikit untuk bersosialisasi dengan teman-teman, beribadah, dan ada waktu senggang sisanya. Dan waktu senggang teman-teman mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Tahu arti Raja Muda Karani, terus juga tidak membenahi diri dengan hal yang positif. Tidak mungkin bisa berkarya. Mungkin bisa, tapi tidak akan lama. Itu adik-adik yang di sebelah kanan. Jujur, Parasan? Oke. Sorry. 78. Sabar ya. Oke, jadi yang kedua, setelah disiplin, judulnya di situ adalah Say No to Narkoba, Geng Motor dan Judi Online. Jadi yang kedua hal yang saya harus bahas adalah Say to Narkoba. Nih, narkobanya tidak hanya dari usia kalian, bahkan dari SD. Ini bahaya sekali. Kalau kita cita-citanya besar, mungkin teman-teman tahu Indonesia Emas, yang artinya 10 tahun atau 15 tahun dari sekarang, teman-teman itu adalah generasi penerus. Nasib Indonesia, Provinsi Jambi, Kota Jambi, itu adalah di tangan kalian semua. Kalau misalnya saya dulu nggak dibebani nih sama hal-hal ini, karena dulu kita usia mudanya dikit. Kalau sekarang, generasi mudanya banyak. Jadi boro-boro mau jadi generasi penerus kalau cikal bakalnya sudah terpapar narkoba, dan lain sebagainya. Juga sebenarnya. Kenapa? Malah memakai hak orang lain. Jadi banyak sekali efek dari narkoba itu. Pertama kesehatan, kedua sosialnya terganggu, ketiga keluarganya apalagi terganggu lagi.
Terus yang terakhir yang paling penting adalah masa depan. Teman-teman bisa lebih menjaga diri dengan baik-baik. Dan jangan senggan untuk melaporkan kalau temannya ataupun keluarganya menggunakan bapak ibu guru, om tante, ayah ibu untuk mengingatkan kalian, karena harus kesadarannya bahkan dari diri sendiri. Dan bahkan kalian lebih sering dengerin teman sendiri daripada orang tua. Jadi saling mengingatkan teman itu nggak ada yang masalah. Caranya saja yang harus benar. Yaitu yang pertama, narkoba. Saya sedikit cerita tentang narkoba ya teman-teman ya. Saya ngelihat teman-teman saya dari SMA bahkan kuliah menggunakan narkoba di depan muka saya sendiri. Hukum ke keluarga atau bahkan ke guru, saya biarkan. Setelah kuliah, berpisah arah sedikit, saya balik ke Jambi. Saya udah tidak ada hubungannya sama teman saya, lulus kontak lah. 2 tahun kemudian, teman saya meninggal, overdosis. Saya sebagai sahabat merasa saya orang yang paling bersalah pada saat itu, karena seharusnya saya bisa bilang pelapor ke orang tuanya lah minimal, kalau tidak ke badan hukum ataupun ke polisi. Minimal saya bisa kasih tahu orang tuanya. Tapi saya memilih untuk menjaga persahabatan saya, dan ternyata malah salah, meninggal dunia. Dan itu satu dari cerita yang lain. Pada saat saya kuliah, 5:30 saya bangun, saya tidak bisa tidur lagi, tidak boleh tidur lagi. Dan itu sudah berlaku bertahun-tahun. Saya uang jajannya dari SMP setahun sekali. Artinya saya harus bisa memanage uang saya sendiri. Kalau bulan Agustus saya... Nah yang terakhir disiplinnya adalah saya tidak pernah membantah orang tua saya. Tapi pada saat itu saya merasa saya sedang melakukan hal yang positif, mencuci mobil. Tapi ternyata orang tua lebih penting. Saya membantah. Saya bilang orang lagi cuci mobil, masa disalahin gitu. Tahu apa yang dilakukan orang tua saya? Saya langsung disuruh tes narkoba. Detik itu juga. Itu adalah wujud kedisiplinan. Karena saya yakin saya tidak pernah menyentuh narkoba. Saya menjalankannya dengan ikhlas. Artinya gini teman-teman. Kita tidak pernah tahu apa yang kita akan lakukan ke depan, masa depan kita. Dan teman-teman yang kita bisa pilih. Tapi satu, ideologi integritas itu ada di teman-teman semenjak kecil. Jadi tanamkan itu dari kecil. Kalau sudah tidak terbiasa dengan disiplin, mempunyai integritas yang ngerasa dirinya keren, kalau naik motor nggak pakai helm. Rumah saya di Kelana nih, belum saya ngomongin SIM, nggak pakai helm. Tuh adik-adik yang mau pingsan, mungkin boleh keluar barisan ditemenin. Seperapat ya, gini. Oke, saya lanjutin. Ada yang merasa keren dirinya? Jadi kalau nggak ngerasa keren, udah di SMP 17. Saya langsung minta tolong Pol PP, cewek. Ngerasa keren nggak melihat cowok nggak pakai helm naik motornya? Udah dekil, usam bukannya. Knalpot 3-3 berisik lagi. Apa yang keren dari itu semua? Mohon maaf nih, saya SMA naik motor juga, naik Vespa. Saya SMA tahun 2003, saya dapat Vespa itu tahun 2006. Saya nggak pernah. Artinya gini, walaupun saya merasa Vespa itu keren, saya tidak pernah melanggar aturan. Nah, jadi himbauan untuk teman-teman itu adalah cikal bakal geng motor kalau sudah tidak memperhatikan lalu lintas di jalan, tidak mentaati peraturan, apalagi tidak pakai helm. Itulah cikal bakal dari geng motor. Kalau ditanya geng motor itu merisaukan, sangat. Saya juga punya geng dulu, tapi tertib. Kalau ngumpul anak-anak motor, tetap pakai helm. Ada nggak yang salah dari rombongan naik motor, mentaati peraturan pakai helm, tapi jalannya beriringan? Salah nggak?
nggak salah. Emang nggak bisa begitu? Bisa kan? Tapi teman-teman yang ada di geng motor itu lebih memilih untuk tidak mentaati peraturan karena dikira keren. Bisa? Enggak? Aman? Ya. Oke, masih jaga sikap sempurna ya, kalau nggak saya lama-lamain. Sudah sih. Masih ya, pokoknya kalau saya lihat dari sini ada yang tidak sikap sempurna, ini amanahnya saya panjangin, beneran. Nggak bohong saya. Saya kan orangnya disiplin dan amanah, insya Allah. Oke? Yang masih lihat kanan kiri, masih bercanda sama temannya, saya panjangin amanahnya sampai siap. Jadi kalau mau nyalain, jangan nyalain saya, nyalain temennya. Oke, selanjutnya judul. Yang pernah judi di sini? Nggak ada yang mau ngaku ya? Judi online. Dulu zaman saya belum ada online-onlinean, baru judi dari teman-teman. Oke, dengar kata-kata saya. Tidak akan ada skemanya untuk memenangkan kalian menang besar dalam skema judi online. Tidak akan mungkin, karena ada mau bandar yang kalah. Kalian dipancing untuk menang di skala yang kecil, terus kecil, terus sampai akhirnya bandarnya menunjuk satu orang untuk dimenangkan secara besar-besaran. Kayak brand ambassador lah. Seolah-olah nanti dibikin kalian percaya kalau skema ini akan menghasilkan uang yang sangat banyak. Udah skemanya sekali gitu. Bungkusannya aja yang beda-beda. Tapi temanya tetap itu. Jadi tolong teman-teman sekalian jangan mudah terpercaya. Berbicara dengan judi online, kita berbicara dengan online, konteks online-nya. Konteks online itu bisa berarti sosial media dan lain-lain sebagainya. Masih sikap sempurna ya teman-teman ya. Nanti tak panjangin. Karena kenapa saya bilang sikap sempurna itu adalah wujud dari disiplin. Saya panjangin beneran, nggak bohong. Habis itu saya traktir makan. Jadi lebih milih untuk saya amanah di sini sampai jam 11 sampai saya traktir makan, atau saya cepetin. Lurus makanya, jangan gerak-gerak. Jadi terakhir ya, tuh sosial media penting untuk teman-teman. Saya yakin teman-teman di sini semuanya punya sosial media, baik yang asli ataupun yang fake. Gunakan sosial media sebijak mungkin. Saya tahu usia kalian belum bijak, tapi saya proses. Yakin, karena saya yakin dampak dari bullying ini sangat amat besar. Ini bahaya sekali teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa saling sayang, saling menghargai, saling mengingatkan teman-temannya. Karena nggak bakalan ada kesuksesan di balik kerusakan orang lain. Itu kesuksesannya semu. Jadi mudah-mudahan amanah kali ini yang saya sampaikan bisa diterima sama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan proses. Kenapa? Ya, belum sarapan. Oke, ya. Biasalah kalau pacaran. Oke, jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Kita di sini untuk menunjukkan kalau kita sama-sama. Esensi dari apel tidak hanya untuk menunjukkan disiplin, tetapi adalah kolaborasi dan solidaritas. Satu teman baris, satu yang nggak baris, saya bilang nggak amanah, kena semua. Itu adalah wujud dari solidaritas. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa jaga di sini. Apalagi tadi yang saya bilang terakhir, masalah perundungan ataupun bullying. Mudah-mudahan teman-teman di SMP 17 tidak ada yang melakukan hal tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga satu dan yang lain. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak guru di sini bisa membina kalian dengan baik, dan teman-teman bisa menerima pelajaran dengan baik juga. Ingat, kesenggangan waktu isi dengan waktu-waktu yang positif seperti tambahan edukasi, bisa olahraga, seni rupa, dan lain sebagainya. Jadi manfaatkanlah waktu. Kalau saya bisa mutar waktu ke usia kalian, saya pasti akan mencoba untuk lebih positif lagi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman sekalian. Mohon maaf nih kalau bahasanya sedikit menyinggung atau kasar atau belum bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Percayalah, kita semua adalah produk yang akan ditunggu generasi penerusnya, dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan kalau kita adalah generasi yang produktif. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah menawan hati, kamu punya
bacaan doa. Asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadirat-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, kami taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Terima kasih, upacara telah berjalan dengan baik. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dan kepada pemimpin barisan, kepada pemimpin upacara. Gerak. Oke, mari semangat semuanya. Coba dilihat dulu, kita lihat semangatnya. Salam pramuka. Kalau masih kurang semangat, coba. Salam pramuka. Oke, kalau misalnya nanti ibu bilang kami keluarga besar SMP Negeri Pelindungan Narkoba 2 kali tamu pramuka. Baik, terima kasih semuanya. Acara selanjutnya yaitu penandatanganan. Dipersilakan kepada ibu-ibu guru. Baik, jadi seperti tadi saat kami keluarga besar SMP Negeri 17 Kota Jambi menolak peredaran narkoba, aksi game lokal dan judi online. Gak nampak. Sini lah, sini. Pinggir-pinggirnya kiri kanan ya. Iya, menolaknya nanti tangannya ke depan semua ya, Bapak Ibu guru. Dan Ananda yang di belakang, saat kata-kata menolak, tangannya ke depan dulu semua ya. Keluarga besar SMP Negeri 17 Kota Jambi menolak peredaran narkoba, aksi game lokal dan judi online. Oke, terima kasih Pak. Lagi. Oke, untuk Ananda boleh duduk dulu, nggak apa-apa nak. Kalau siapa yang boleh duduk dulu, Ananda ibu. Semuanya, tapi jangan bubar. Ya, duduk dulu. Kita ada penampilan. Setelah ini ada penampilan spektakuler. Silakan duduk. Kalau siapa yang boleh duduk. Udah. Udah, Pak. Oh, udah. Giliran. Wah.
Aduh, payahnya. Waduh, Pak. Oh, gambar. Oh, gambar. Ini gambar. Gambar ternyata dia. Wah, mantap. Oh. Wow. Yes. Oke guys, ini Pak Ganteng. Riza. Oh, gitu. Halo, gitu. Pintar. Gambar ini. Wah. Pak. Konten nih. Tiga orang ya? 3 nih Pak. Ayo. Nih. Ya, foto.